Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan agenda persidangan sengketa Pilpres 2024. Kita sudah sama-sama mengetahui setelah kemarin selesai Pilpres, ya, maka pihak KPU menetapkan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga KPU menetapkan bahwa Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak. Ya, atas penetapan KPU tersebut 01 dan 03 ya mengatakan adanya kecurangan, adanya pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Maka karena mereka tidak menerima hasil keputusan dari KPU, ya, di undang-undang diberikan mekanisme mengadakan gugatan ke MK, ya. Makanya Capres-Cawapres 01 dan 03 mengajukan gugatan ke MK. Hasil dari penetapan KPU tersebut. Nah, tim Capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan permohonan pada Kamis 21 Maret 2024 dengan nomor registrasi tercatat dengan nomor 01-PAN-MK-03-2024. Tim 01 meminta dalam petitumnya, ya, mereka meminta pemungutan suara ulang atau PSU tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, ya, Prabowo Gibran lah maksudnya, ya. Nah, sementara itu tim nomor urut 03 atas putusan dari KPU tersebut, ya, tim 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada hari Sabtu tanggal 23 bulan 3 2024 dengan nomor 02-PAN-PAN-MK-03-2024. Dalam petitum mereka juga mereka meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Setelah pendaftaran tersebut, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu PHPU 2024 pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan kegiatan dan jadwal PHPU 2024. Bilet tersebut ditandatangani oleh Ketua MK Suhartoyo pada tanggal 18 Maret 2024. 18 Maret 2023 ya tertanggalnya.
apakah mungkin ini sidang hari kedua perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 dilakukan pada hari Kamis 28 Maret 2024. MK menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 dengan menggabungkan dua perkara PHPU, yaitu pemohon Anies Muhaimin pada pukul 08.00 WIB dan pemohon lainnya yakni Ganjar Mahfud pada pukul 13.00 WIB dengan agenda penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait. Agenda pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan persidangan yang terdiri dari penyampaian jawaban termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, lalu keterangan pihak terkait yaitu Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan keterangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Selanjutnya, pada hari Senin, hari ini tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi mengagendakan dua sidang perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024, yaitu mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon. Kalau saya tidak salah, kemarin Hakim MK membatasin saksi dari pihak pemohon baik 01 dan 03 hanya 19 saksi masing-masing. Saya tidak tahu, mungkin ini untuk mengejar batasan putusan dari MK tersebut. Sidang pemeriksaan pendahuluan tim paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan digelar pada pukul 08.00 WIB. Sidang nomor perkara 01-PU-Pres-22 tentang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 akan digelar di Gedung MK RI 1 lantai 2, yang mana agenda tersebut masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal alat acara pembuktian pemohon. Lalu yang kedua, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan diselenggarakan pada hari Selasa 2 April 2024 dengan agenda sidang yaitu nomor perkara 2-PHPU-Pres-22 Romawi 2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Sidang tersebut akan dimulai pada pukul 08.00 WIB, yang mana agendanya juga mengagendakan pembuktian pemohon dengan cara mendengarkan keterangan ahli dan saksi serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon yang akan diberikan oleh paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dua agenda
Sidang tersebut merupakan lanjutan dari 3 agenda sidang pada pekan sebelumnya. Mengenai agenda tahapan sengketa Pilpres 2024 di MK akan diawali pada tanggal 1 April sampai dengan 18 April 2024, yaitu pemeriksaan persidangan selanjutnya. Dan untuk pengucapan putusan dan ketetapan akan dilaksanakan pada 22 April 2024. Jadi tidak lama ya, putusan sidang sengketa di MK. Dari sidang tersebut ternyata di luar persidangan antara Hasto, ya, Sekjen PDIP, ya, berkali-kali melancarkan serangan ke kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sindiran tersebut dari yang halus hingga nyelekit. Kenapa sampai begitu? Dikarenakan menurut Hasto, hal ini tidak lepas dari sikap Paslon 02 yang hanya mengandalkan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 ini. Hasto juga menyindir terkait dengan soal jalan yang lapang bagi Gibran melenggang ke Pilpres 2024 setelah gugatan soal batas usia cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang beredar lagi di media sosial, bahkan kemarin saya lihat di di televisi, ya, Hasto mengibaratkan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres seperti sopir truk yang mengalami kecelakaan di gerbang tol Halim. Ya, kita sudah tahu kemarin ada seorang supir truk yang usianya baru 17 tahun, ya, mengemudikan truk yang menghantam banyak mobil, akhirnya stop di pintu tol Halim. Dia hantam mobil banyak begitu. Ternyata usianya masih 17 tahun. Dia membawa truk tersebut secara ugal-ugalan. Ya, jadi Hasto mengibaratkan Gibran seperti supir truk. Wah, ini udah sindirannya agak tajam ini. Bayangkan aja Gibran dibilang seperti supir truk. Masa Gibran anak presiden sebagai supir truk? Kayaknya ini gimana tuh ya? Kalau saya lihat kemarin tuh bahkan wakil ketua umum Gerindra Bang siapa lupa saya sih panggilannya Pak Haji ya, yang di Komisi 3 ya, seprofesi dengan saya itu. Dia memberikan nilai kepada Hasto tuh, kalau saya nggak salah di media bilang 11 dari 100. Dia nggak punya nilai kebangsaan. Menurut siapa ya, jadi lupa saya ini. Di Komisi 3 dia anggota DPR dari Jakarta Timur. Habibur Rahman ya. Bang Habibur Rahman bilang nilai Hasto itu 11 dari 100 nilai kebangsaannya. Jadi sudah mulai saling sindir menyindir. Hasto menyampaikan atau mengibaratkan Gibran sebagai supir truk yang mengalami kecelakaan di gerbang tol
Halim, ya, karena menurut dia mereka berdua sama-sama belum cukup usia dalam menjalani masalah yang ada. Ya, yang satu baru umur 17 tahun, sudah bawa truk dengan ugal-ugalan. Sementara Gibran menurut Hasto ya belum matang dalam berpolitik, dia bisa melanggeng menjadi cawapres karena gugatan di MK. Itu menurut Hasto. Menurut Hasto, sikap kedewasaan yang belum tercapai dalam kasus tersebut, ya, artinya sebenarnya menurut Hasto, Gibran itu belum matang dalam berpolitik sehingga tidak layak menjadi cawapres di tahun 2024 ini. Hasto compare dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri terkait memilih Ganjar Mahfud. Menurut dia, pemilihan tersebut dilakukan oleh Megawati karena demi rakyat Indonesia, bukan karena keluarga. Menurut Hasto, saat menerima dukungan dari Barikade Gus Dur dan Yeni Wahid di Hotel Borobudur, Jakarta tahun lalu, ya, tepatnya di hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, Hasto menyampaikan sebelum memilih Ganjar Mahfud, Megawati kusuk memohon petunjuk yang kuasa. Dia katakan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini sama dengan yang dilakukan Soekarno, yaitu meminta petunjuk dari Sang Ilahi. Menurut Hasto, jadi tidak ujuk-ujuk Ibu Megawati memilih Ganjar Mahfud, tapi dia meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Menurut Hasto, lagi-lagi kata Hasto, demi bangsa dan negara, bukan demi keluarga. Beda, kata Hasto. Kenapa sampai seperti ini, saling sindir? Ini dikarenakan PDI sangat terpukul dengan keputusan dari anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Gibran ini maju setelah adanya gugatan syarat capres-cawapres yang dikabulkan oleh MK. Menurut Hasto, ketika para elit DPP PDIP bertemu dengan jajaran ranting hingga anak ranting, banyak yang tidak percaya kalau Gibran sampai maju menjadi cawapres dan meninggalkan PDIP yang telah membawa dia. Menurut Hasto, para anggota di jajaran PDI, DPP PDI sampai DPC, ranting dan ranting bertanya-tanya kenapa juga Pak Jokowi sampai meninggalkan PDIP. Ya begitulah dalam politik. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Anda jangan selalu menilai orang dari luarnya, kelihatannya baik, nggak taunya hatinya busuk. Ya, nggak bisa kelihatan misalnya wajahnya cantik, tapi ya hatinya busuk. Nggak bisa dilihat juga wajahnya ganteng, tapi hatinya belum tentu.
Ya, jadi seperti kata orang Medan, don't judge man by his cover. Itu kata orang Medan loh. Orang Medan kita bahasa Inggris. Ya, jangan Anda selalu menilai orang dari tampilannya. Kalau Anda sudah dekat sama apanya, semakin dalam, baru Anda tahu ini orang benar apa hanya pencitraan atau hanya baik-baik saja. Bicara yang baik, manis, lembut, nggak tahu apa. Aduh, Anda bisa ditikam dari belakang. Ya, itulah politik. Ya, makanya di politik juga ada dibilang enemy is my friend katanya. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Ngeri nggak itu istilah seperti itu? Enemy is my friend. Enemy of enemy is my friend. Itu bahasanya. Enemy of enemy is my friend. Jadi, ya, lagi-lagi jangan percaya ada tampilan luar ya. Apalagi dalam politik. Nggak ada tuh namanya abadi. Teman yang abadi, lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kepentingan diri dan kelompoknya mempertahankan. Karena apa? Dalam politik ini, tujuan dari melakukan pemilu adalah mempertahankan kekuasaan dan atau meraih kekuasaan. Itu tujuan pemilu. Jadi jangan cerita bahwasanya lagi-lagi dibilang politik itu untuk kebaikan. Nonsense semua. Nonsense ya. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Kita lihat siapa nanti yang diputus oleh MK sebagai capres cawapres terpilih. Ya, kita juga lihat tuh apa tuh bagaimana nanti nasib dari hak angket yang katanya sudah digulirkan. Apakah ini hanya untuk bargaining kepada capres-cawapres yang terpilih supaya di ini nanti masuk dalam koalisi? Aduh, kacau lah. Kacau politik kita. Lagi-lagi semuanya hanya untuk bargaining, mencari kekuasaan. Nggak ada memikirkan gimana rakyat itu. Bahkan rakyat dibiarkan bodoh. Ya, supaya apa? Nanti 2029 di mana pendidikan rakyat, di mana rakyat masih miskin, ya, itu nanti dibikin jadi alat untuk mengambil kekuasaan itu. Malah dibikin itu orang yang bodoh di mana. Lagi-lagi apa? Nanti memberikan sembako lagi dan lain sebagainya. Bukan dibuat rakyat itu bagaimana supaya pintar, berpendidikan, sehingga mengerti berpolitik, mengerti memilih pemimpin yang baik untuk masa depan Indonesia. Tapi dibiarkan rakyat ini begini saja. Ya, jadi itulah politiknya Indonesia nih. Kita harus banyak belajar ya kepada negara maju seperti Amerika supaya kita nggak dibodohin. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga persatuan, agar Indonesia jangan tercerai-berai oleh keadaan politik. Ya, bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe. Ya, nyalakan loncengnya. Ya, share kepada teman-temannya. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip yang gak jelas. Channel ini channel politik dan hukum. Karena saya seorang pendidik dan saya juga seorang lawyer. Oke, berikan komen Anda dalam setiap video kami. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel YouTube Fernando De Caprio. Sampai jumpa kembali. Selamat siang.